Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di Cerita Podcast dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Kemarin dia itu habis berkompetisi dan alhamdulillah bisa menjuarai nasional. Nah, siapa dia? Mari kita ikuti Cerita Podcast pada sesi kali ini. Oke, jadi dialah yang saya maksud. Nah, nanti saya akan mau menanyakan mengenai tentang info yang akan saya gali. Kemarin tuh dia tuh sangat luar biasa sekali mengikuti kompetisi menari di tingkat nasional dan alhamdulillah ini adalah salah satu cewek yang membanggakan Kota Madiun karena bisa menjuarai di tingkat nasional. Oke, Mbak, sebelumnya kita boleh buka masker mungkin. Ya, mohon izin buka masker. Insya Allah kita sudah vaksin dan insya Allah sudah sehat. Saya sudah pernah tes negatif. Oke, Mbak, namanya siapa, Mbak? Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Divanda. Divanda Cesa Putri Maharani, biasa dipanggil Divanda. Divanda, oke. Mbak Divanda ini usianya berapa sih? Kok kayaknya masih aimut. Dikira kalau menurut Masnya berapa? Kalau berapa ya? Mungkin nggak jauh beda sama aku mungkin. 20, 19, 18 ya. Oke. Usia 18 berarti kelahiran tahun 2003-an. Oke. Kapan Mbak itu? Bulan apa? Nanti siapa tahu kita bisa kasih surprise ketika ulang tahun. Bulan 6 berarti sudah lewat ya. Oke. Mbak Divanda sendiri ini kegiatannya ngapain? Sekolah atau sudah kerja? Masih sekolah. Sekolah? Ya. Di mana? Di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Jadi Mbak Divanda ini kegiatannya sudah sekolah tapi tingkatnya sudah mahasiswa, nggak siswa lagi. Nah, saya mau katakanlah mengulik mengenai tentang keberhasilan Mbak Divanda kemarin mengikuti lomba menari tingkat Indonesia nasional. Menari. Ya, Indonesia Menari itu ya, Iya. yang diadakan Indonesia Kaya. Nah, kemarin itu dapat infonya kalau di situ itu ada lomba menari dari mana dan gimana? Taunya dari temen kayak sanggar itu namanya Maiswa. Tahu dari temenku namanya Valen. Itu terus sih teman rumah atau teman kampus? Teman sekolah. Terus yang suka ikut nari juga. Tahu dari situ, terus akhirnya ya nyoba ikut, nanti syutingnya take videonya bareng. Terus ngirimnya itu juga barengan ya, pokoknya taunya dari temen itu namanya Valen sama Bintang. Oke. Itu berarti temennya Mbak Divanda juga mengikuti kompetisi itu. Iya. Tapi yang lolos kebetulan yang lolos cuma Divanda itu. Nah, kemarin kalau nggak salah saya sempat melihat jumlah peserta itu ada ribuan gitu ya. Katanya sih ada sekitar 9.000. 9.000 itu untuk semua kategori dan ada berapa kategori? 3 kategori. Ada B, kategori C. A, B sama C. Okay. Kalau Mbak Divanda sendiri ikut kategori B. Itu usia berapa itu? 13 sampai 18. Berarti masih apa? Kalau A mungkin anak-anak, B. Enggak, yang A itu justru yang 18 tahun ke atas. Ke atas. Yang C umur 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12. Berarti kategori apa ya? Remaja berarti. Iya. Remaja, enggak anak-anak. Oke. Jadi Mbak Divanda yang kemarin mengikuti kategori B. Nah, ada berapa babak penyisian selama Mbak Divanda mengikuti sampai juara itu? Ada 3, jadi babak penyisian, semifinal sama final. Jadi itu semua pertama ngevideo yang tarian babak penyisian. Habis itu yang lolos babak penyisian itu ada 100 orang per kategori. Waktu babak penyisian. Iya, lalu babak selanjutnya yang kedua. Terus habis 100 orang itu ikut semifinal,
Terus yang lolos semifinal ada 20 orang. 20 orang. Nah, terus yang finalnya ini diambil 6 orang. Itu nggak mengambil wilayah, maksudnya Enggak. Ini wilayah Jawa Timur mungkin mengambil, berarti bebas pokoknya yang mana yang baik atau terbaik dia masuk ke semifinal atau final. Nah itu videonya ataupun itu videonya itu teknis pengumpulannya itu melalui tertutup atau via YouTube, Instagram. Itu diupload di YouTube, di Instagram. Terus nanti dari pihak Indonesia Kaya udah menyediakan kayak link gitu. Jadi Google formulir kayak gitu. Nanti kita ngisi data di situ. Terus sekalian sama salin link dari Instagram. Berarti itu sejak pengumpulan video itu melalui terbuka semua ya? Iya, yang babak final ini enggak dikumpulkannya langsung lewat hotline-nya. Oh, berarti yang melihat tetap bisa menyeluruh tapi? Iya. Begitu. Kemarin kalau nggak salah saya melihat itu yang upload video itu sama semua lagunya. Itu memang berarti dari awal sudah ditentukan oleh pihak juri atau gimana? Jadi dari 3 babak itu semuanya kayak tariannya, terus musiknya udah dari sana, terus kita nanti tinggal niru aja gitu. Jadi semuanya sama. Kemarin berarti dan sebelumnya Mbak Divanda itu belum pernah lihat tarian seperti itu atau gimana? Belum sih. Itu lebih ke itu kan koreonya dari 3 juri, jadi digabung jadi 1 gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ketika pihak sana mengirim materi untuk dilombakan itu 3 video gitu atau 1 video? Enggak, 1 video. Jadi video, tapi kayak 3 juri itu udah kayak diskusi, udah latihan bareng, terus kayak sharing-sharing ide, terus jadilah 1 video itu buat setiap babak gitu. Jadi gimana videonya? Ini nanti bisa saya tampilkan videonya ya? Yang mana? Yang babak final? Sama, itu 3 video itu videonya bukan lagunya 3 video. Beda. 3 babak itu beda semua itu. Dari penyisian, semifinal, final. Itu beda semua. Nah, masih ingat nggak itu kan ada backsoundnya lagunya pakai lagu apa atau nggak ingat? Ada ini Suwe Ora Jamu. Itu yang awal. Jadi yang lagu final itu sebenarnya gabungan dari yang babak penyisian sama yang semifinal. Oh gitu. Nah, terus ada lagi Pakarena, terus ada Yamko Rambe Yamko. Oh berarti Pakarena kalau nggak salah yang lagi viral di TikTok itu. Iya. Itu enggak sih? Enggak sih. Itu ya hampir. Makarena bukan nggak sih? Bukan itu. Berarti aku memang bukan pengguna TikTok. Saya pernah dengar seperti itu sih. Jadi bukan itu tapi. Bukan. Kan itu. Bukan. Nah, nanti yang boleh ditampilkan yang mana? Yang Mbak Divanda ini mau saya tampilkan sedikit saja mungkin. Boleh, terserah aja. Terserah ya, nanti dikirimi ya. Kita lihat penampilan Mbak Divanda kemarin ketika mengikuti kompetisi Lomba Menari atau Indonesia Menari? Lomba Indonesia Menari Virtual. Indonesia Menari Virtual 2021. Check it out.
Oke, nah sudah kalian lihat bagaimana luasnya Mbak Divanda tangannya menari, kakinya, badannya. Saya sangat luar biasa sekali kalau melihat pemuda itu yang mau menari tradisional, khususnya kalau modern ya suka juga, tapi lebih suka tradisional kalau saya, karena lebih mengangkat kayak mungkin kalau pakai lagunya lagu tradisional gitu. Jadi kita kembali ke prosesnya Mbak Divanda. Ketika pihak sana mengirimi materi yang akan dilombakan, itu belajarnya atau konsultasinya sendiri atau sama siapa, atau ada guru Belajar khusus? sendiri. Oh, berarti otodidak ya? Iya, jadi kalau aku jadi ngafalin dulu sendiri tangannya, di situ baru kaki, terus baru dipraktekin semuanya. Terus aku minta tolong kayak apa ya, dievaluasi. Aku minta tolong evaluasi ke temanku Bintang tadi. Oh gitu. Jadi memang bener-bener real, nggak ada guru atau apa gitu ya. Cuma mungkin ada temen yang mungkin satu ya, frekuensi, kamu kurang gitu, koreksi lah. Saling memanfaatkan temen ya. Memanfaatkan. Ya dia butuh teman. Jadi bukan memanfaatkan saja. Jadi katakanlah ya saling memanfaatkan. Jadi seperti itu. Jadi perjalanannya ketika mengikuti itu otodidak, nggak ada guru yang gini nggak ada. Hanya mungkin evaluasi sama temen itu. Oke. Tadi sudah nanya kampusnya di mana belum Mbak? Sudah. Di mana tadi? Di Universitas Negeri Malang. Di Universitas Negeri Malang. Sudah semester berapa? Baru semester 1. Semester 1. Iya. Gimana Mbak rasanya kuliah semester 1? Sudah merasakan girohnya? Giroh tahu giroh? Enggak tahu. Kayak semangatnya ataupun antusiasnya, enaknya gimana? Enaknya ya dapat teman baru, apalagi sing dari luar itu. Iya. Nanti lebih lebih menyeluruh. Berarti enggak kalau di Universitas Negeri Malang itu pasti orangnya campur-campur ya. Ada orang yang dari luar, mungkin dari suku beda ada. Iya, ada enggak dari Papua gitu? Teman apa? Enggak ada. Enggak tahu. Kalau yang di kelasku itu ada yang dari NTB kan. Itu luar Jawa ada. Ya, ada. Tapi belum pernah. Belum pernah. PTM. Belum. Kasihan jadi derita mahasiswa atau siswa sekarang dia apalagi orang yang baru masuk semester awal belum pernah merasakan bangku sekolahan. Iya. Saya juga dulu pernah mengikuti kayak kegiatan pembelajaran daring, tapi hanya sementara, dan sementara itu aja sudah menjenuhkan, banyak sekali tugasnya, astaga. Oke, kita nggak membahas mengenai tentang pembelajaran, tapi membahas tentang ini. Nah, sudah dapat apresiasi dari siapa aja, Mbak? Yang pasti apresiasi dari orang tua, keluarga, terus teman-teman. Terus kebetulan ini pernah waktu itu diwawancarai sama Madiun Today, terus Sakti TV, sama ada ini diajak podcast sama orang yang pernah ngajak ngejob gitu. Ngejob nari. Iya. Itu orang mana itu yang podcastnya? Kan bisa disebutkan orangnya mungkin? Bu Esther. Disapa dulu Bu Esther. Delok ora. Jadi sudah pernah itu Madiun Today, Sakti TV, podcast tadi, siapa lagi? Itu ya. Jadi sudah banyak media yang sudah menyoroti jenengan. Nah, itu ketika jenengan berhasil terus ternyata disorot, itu bagaimana perasaan? Wah, ternyata saya kok kayak artis mendadak gitu. Iya. Ya rasanya itu media. Agak seneng lah ya pasti. Terus ya itu kayak merasa viral gitu. Viral. Ya mungkin dari sini kenapa saya mengambil Adibda, mungkin bisa diambil motivasinya, mungkin bisa menjadi orang yang inspiratif untuk teman-teman seusianya. Nah, jadi gini, Mbak Divanda, kemarin kan itu bisa menjuarai lomba menari. Itu nggak ada juara 1, juara 2 kemarin kan nggak salah. Iya, ada berapa juara per kategori? 6. Jadi B yang Mbak Divanda ikuti, B itu ada 6. Sama ini 1 juara favorit. 1 juara favorit. Jadi itu semua
yang penilainya itu full dari juri atau ada terpengaruhi dengan jumlah like atau tayangan? Kalau yang jumlah like itu yang juara favorit. Oh, favorit. Ya, kalau yang 6 besar itu yang penilaian jurinya. Juri semua. Iya. Kalau dari babak penyisihan semifinal itu jadi juri semua. Iya, jadi kalau yang final itu penilaian juri utama. Nah, kalau yang babak semifinal sama penyisihan itu kayak ya ngambil kayak orang-orang dari sanggar yang udah gede gitu. Oke. Jadi juri utamanya ini ya siapa? Mas Eko Supriyanto, Renita Sari, Mas Didik Ninitowo, sama Kak Ufa. Sofura. Kak Ufa Sofura sama satu lagi juri tamu. Kak Asmara Abigail. Oke, jadi setiap hobi ataupun kesukaan itu biasanya pasti memiliki influence ya. Mbak Divanda mengidolakan siapa ataupun wah orang ini menjadi kiblatku. Nggak ada sih kalau aku. Oh, nggak ada. Aneh. Dia suka nari nggak ada kiblat. Nah terus kok pengen nari itu semangatnya dari mana? Kok pengen menari itu loh? Biasanya ya kalau misalnya main TikTok atau lihat-lihat Instagram itu ada misalnya ada dance atau tari tradisional yang kayaknya bagus. Terus aku pengen nyoba itu baru latihan. Kalau yang kayak pengen kayak si ini itu nggak terlalu gitu. Belum ada kayak influence-nya nggak ada, belum ada ya. Nah dari kemarin itu mempunyai berapa waktu lama ketika memahami materi lalu untuk setelah itu distorkan berapa hari? Kalau latihannya sampai ke detailnya paling 3 hari. 3 hari terus buat video diupload cuma 3 hari. Iya. Soalnya emang waktunya emang sedikit. Jadi misalnya hari ini itu pengumuman babak penyisihan. Terus hari ini atau mungkin kemarin itu bahan-bahannya yang buat kita nari babak selanjutnya itu baru dikirimkan itu kemarin kalau nggak hari ini. Oh jadi memang kalau dadakan sistem seperti itu dadakan orang yang bisa juara berarti benar-benar dia mahir ya. Soalnya menari itu kayaknya ya nggak mudah, soalnya harus memahami kayak gerakannya itu kan sulit. Iya. Gimana sih tingkat kesulitannya lomba kemarin bahan video kemarin bahan untuk lomba menari? Kalau aku sulitnya sih nggak seberapa, cuman kayak energi yang dibutuhin itu yang banyak. Energi, karena banyak geraknya gini-gini. Iya, yang cepet gitu loh gerak. Nah, terus untuk mungkin teman-teman yang suka menari juga, prosesnya Mbak Divanda supaya kayak menarinya biar lebih lentur atau lebih enak itu apa sih yang diusahakan Mbak Divanda supaya narinya bisa luwes gitu? Kalau aku sih nggak ada kayak tips atau yang biasa aku lakuin buat biar lebih lemes gitu. Yang pasti sih minat sama potensinya dulu, terus nanti ya berlatih, sering-sering latihan lah biar gitu. Nggak kaku. Jadi sering latihan. Kalau Mbak Divanda latihannya di mana? Sama siapa? Kalau otodidak? Di rumah. Kalau aku jarang latihan sih sebenarnya. Kalau misalnya ada mungkin tanggal ini kamu nanti nari ini, itu baru latihan. Baru latihan kebut gitu. Iya. Kalau nggak disuruh ya enggak. Berarti sistemnya katalah bahasanya deadline ya. Iya. Kayak jenenge kesibukan ya wes. Nah, kalau dari orang tua mendukung pastinya ya. Banget. Mendukung banget. Soalnya kan ya bisa dikatakan kalau orang yang penari atau dancer itu kan mungkin bajunya kan juga agak kebuka atau gimana. Kalau orang tua juga nggak terlalu ngebatasin, cuman ya jangan terlalu berlebihan juga. Gitu. Orang tuanya juga ada background nari juga? Enggak?
nggak ada yang nari di keluargaku, baru aku. Tapi dari kakek nenek sampai mama papaku itu ada jiwanya seni gitu. Jadi dari kalau keluarga. Kedua orang tua nggak ada. Berarti katalah nyoloti gitu ya. Iya. Jadi kakek nenek kan? Enggak sih. Ada, cuman bidangnya beda. Bidangnya? Jadi kan ada seni tari atau seni rupa, seni musik. Berarti sama-sama seni. Iya, cuman beda bidang gitu. Oh gitu. Kalau apa? Kalau orang tua seni apa sukanya? Musik. Kalau papaku lebih ke seni musik, pinter nyanyi sama gitar. Kalau mama ya lumayan bisa nyanyi, terus sama ini make up. Oh, suka make up juga. Suka make up atau suka make upin? Ya, dua-duanya. Kemarin berarti kayak kalau nggak salah saya lihat make upnya juga nggak terlalu ya kemarin, berarti biasa simple gitu ya. Untuk kostum juga kemarin juga nggak ditentukan dari pihak sana ya, bebas yang penting bebas. Gitu ya? Yang penting temanya itu etnik modern, jadi kayak kostum tradisional tapi biar bisa kok buat kayak OOTD kayak gitu kasaran. Kemarin pakai apa, jenian jari atau apa? Iya, cuman pakai kain diiket-iket. Iya. Terus seberapa optimisnya Mbak Divanda untuk menjuara itu? Padahal banyak itu kompetitornya. Iya, 70%, 60%. Sempat minder. Wah, iki aku iso apa lagi? Sempet banget. Yang paling pesimis itu waktu yang final malahan. Final. Padahal komputer cuma 6, itu malah 20. pesimis. Oh, 20. So semifinal. 20. Soalnya waktu ngetik video, itu kameranya nggak bisa fokus. Jadi kayak nyari objeknya. Blur gitu. Gini-gini. Fokus ya gitu ya. Terus ternyata ya dapet gitu. Nggak retake atau mau retake tapi males. Itu udah berapa kali retake gitu. Cuman mau diulang lagi, ternyata kameranya baterainya habis. Jadi itu ya deritanya orang di depan kamera. Dia nggak hanya sekali take tapi sudah berkali-kali gitu ya. Terus alhasil baterai habis, sudah apa adanya. Udah. Alhamdulillah bisa menjuara itu. Iya. Apa sih yang buat optimis ketika pesimis? Temanku yang ngedukung. Jadi kayak iso we ngono. Wis to mlebu ngono, mesti kayak gitu. Jadi lebih kayak temen yang yakinin gitu. Gitu ya, berarti itu temennya sangat temen-temennya Maiswa itu. Siapa? Maiswa Dance. Maiswa Dance. Iya. Boleh dong, Maiswa Dance itu artinya apa? Nggak mungkin kalau nggak ada. Ambil apa? Dance. Itu mais itu dari kata pais yang kayak pengantin di sini. Gitu ya. Itu kan artinya kalau pais itu kan cantik ya. Kalau mais itu mempercantik. Mempercantik. Wa itu bisa dari wanita. Gitu. Wanita cantik. Berarti di dalam itu ada wanita seutuhnya ya, semua wanita. Nggak ada yang ada simil. Yang cowok. Ada. Itu yang nge-take video aku dari babak pertama sampai akhir itu yang cowok itu. Terus yang ngeyakinin ya itu cowok. Jangan nanti enggak. Itu teman bestie. Teman bestie. Katanya itu nggak ada loh best friend yang bener-bener best friend kalau ada cewek cowok itu. Pasti ada rasa sedikit. Enggak. Lama-lama jadi sedikit. Nah, kalau kita membahas tentang ini, sudah ada nggak sih, Mbak? Apa? Itu loh, apa yang membuat hati nyaman itu? Enggak ada. Nggak ada atau belum ada? Kenapa? Emang belum mau nyari atau belum ada yang deketin atau banyak tapi biasa aja? Enggak tahu sih, kayak lebih ke ya pengen, kalau lihat ya pengennya pasti pengen, cuman kayak dari aku sendiri kayak nggak siap gitu, kayak nggak siap apa, patah hati, nggak siap sakit hati? Nggak siap ya, kayak ngerasa kayaknya tuh jadi beban gitu. Kan yang biasanya ya main HP aja, tapi kayak harus jam berapa gitu harus ngabarin gitu. Kadang kan kalau udah sibuk banget atau kayak yang udah dikejar deadline itu kan kayak harus fokus ke itu gitu. Tapi kan kalau punya itu kan kayak harus ya bentar-bentar ngabarin gitu lah. Gitu ya cewek ya. Cewek pikirannya kalau sibuk sedikit ngabarin.
sedikit ngabarin itu ya. Jadi sangat jenenge perhatian banget. Jadi nggak mau membuat cowok risau. Mana ini? Jadi intinya jomblo itu ya. Oke, boleh menghubungi Mbak Divanda. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan kepada Mbak Divanda mengenai tentang keberhasilan Mbak Divanda untuk menjuari lomba menari Indonesia Menari Virtual 2012 itu yang diadakan Indonesia Kaya. Oke, apalagi ya mau saya tanyakan ya, mungkin lebih gitu Mbak, apa kayak pesannya kepada teman-teman Mbak Divanda seusianya, bagaimana supaya benar-benar menjadi wanita yang atau orang yang mungkin bisa bermanfaat lah atau berprestasi. Pesannya ya dikembangkan potensinya, nggak harus dapat juara, tapi yang penting potensi yang ada di diri kita itu bisa berkembang, bisa meningkat gitu. Nggak harus selalu kelihatan, yang penting dampaknya langsung ke kita itu gimana gitu. Oke, itu berarti nggak harus juara, yang penting itu tadi ya, harus benar-benar bisa mengembangkan usaha dulu, yang penting masalah juara itu bonus. Bonus dengan atas usaha yang telah dilakukannya. Oke, jadi gitu Pak ya. Satu sedikit lagi, saya melihat Mbak Divanda itu ketika katanya sering mengikuti kompetisi ketika sudah beranjak SMP, itu kompetisi apa aja, lomba apa aja? Selain menari mungkin ada? Lomba itu menari, selain menari apa? Oh, ini pernah diikutkan lomba keroncong. Apa itu, menyanyi? Iya, bisa nyanyi keroncong itu. Sama nyanyi juga? Iya, lumayan. Fals-fals gitu. Itu lomba keroncong, terus waktu itu kan aktif pramuka, jadi ya lomba kayak PBB gitu. Lomba yel-yel. Jadi nggak melulu menari, tapi lebih sukanya di dunia menari gitu. Dan mau mengembangkan yang mana? Yang mana apanya? Maksudnya tadi kan ikut menari, juga suka menyanyi juga. Yang fokus mau dikembangkan yang mana? Fokusnya yang menari. Menari. Kalau yang nyanyi itu lebih ke hobi sehari-hari aja. Hobi gitu. Katalah ya, sekedar hobi gitu ya. Kalau menari mau ditekuni benar-benar tekuni. Cita-cita Mbak Divanda apa sih? Gak punya cita-cita sebenarnya. Yang penting punya uang. Gak punya arah tujuan. Yang penting bisa sukses, punya uang banyak gitu, bisa bikin rumah, itu aja cita-citanya. Gitu ya. Yang penting pokoknya Nurpendona ragakan masalah. Ya. Tapi masalah selalu ada. Bagaimana kita menyikapi masalah sedewasa apa ketika kita punya masalah, di situ tingkat kedewasaan kita diuji. Nah, itu. Tadi sudah pesan yang disampaikan seusia sudah disampaikan, dan mungkin cukup dulu Pak ya. Kita dilanjut di belakang kamera. Oke, teman-teman, makasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mungkin dari teman-teman kalian ada rekomendasi orang yang inspiratif ataupun ada cerita menarik yang perlu saya gali, mungkin bisa hubungi saya melalui bisa DM, nanti Instagram saya cantumin di bawah, dan mungkin Instagram narasumber Mbak Divanda bisa saya cantumin di bawah. Oke Mbak ya, gitu ya. Nah, pokoknya di podcast ini saya akan menggali orang yang mungkin bisa menjadi motivator ataupun inspirator terhadap manusia-manusia yang ada di bumi ini. Di bumi bahasanya kayak apa ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.